Gelombang demo besar-besaran di depan gedung DPR yang terjadi beberapa hari lalu menyisakan luka mendalam. Di tengah teriakan mahasiswa, aktivis, buruh, hingga rakyat biasa yang menuntut keadilan, sebuah tragedi justru terjadi. Seorang driver ojek online bernama Afan Kurniawan tewas mengenaskan terlindas kendaraan taktis Brimob. Afan bukanlah orator, bukan pimpinan aksi, bahkan bukan tokoh politik. Ia hanyalah rakyat kecil, pekerja jalanan yang sedang berusaha mencari rezeki. Namun ironisnya, di tengah gelombang perlawanan rakyat terhadap DPR, justru nyawa Afan yang harus melayang. Demo ini sejatinya lahir dari akumulasi kekecewaan publik. DPR selama ini dikenal lebih mementingkan kenyamanan mereka sendiri daripada nasib rakyat. Bayangkan tunjangan fantastis hingga 3 juta rupiah per hari mereka nikmati, sementara jutaan rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Tak hanya itu, DPR juga menolak membahas RUU perampasan aset. Padahal RUU ini sangat penting untuk melawan para koruptor. Keputusan-keputusan itu membuat publik semakin yakin DPR lebih tunduk pada oligarki daripada menjalankan amanah rakyat. Itulah sebabnya massa aksi turun dengan satu tuntutan. DPR sudah tidak layak dipercaya. Namun di jalanan, tuntutan itu bertemu dengan tembok kokoh aparat. Gas air mata ditembakkan, water cannon menyembur, kendaraan rantis dikerahkan. Suasana menjadi kacau. Di tengah kekacauan itulah Afan berada. Menurut saksi mata, ia hanya ingin menyeberang, tetapi nasib buruk menimpa. Rantis Brimob melaju, Afan terjatuh, dan tubuhnya pun terlindas. Ia meregang nyawa seketika. Kabar kematiannya menyebar cepat. Publik tersentak. Media sosial penuh dengan foto dan video Afan. Dalam sekejap, namanya menjadi simbol baru. Afan kini disebut sebagai martir. Bukan karena ia memimpin barisan perlawanan, tetapi karena kematiannya menjadi bukti telanjang bahwa rakyat kecil tidak punya perlindungan. DPR bisa hidup mewah dengan uang rakyat, aparat bisa dikerahkan untuk menjaga mereka, tapi siapa yang menjaga rakyat? Kemarahan publik pun semakin membara. Ada yang menulis di media sosial, rakyat mati di jalan, DPR tertawa di gedung megahnya. Ada pula yang menuliskan, Afan bukan sekadar korban, ia simbol perlawanan rakyat. Kasus ini membuka luka lama bangsa kita. Dari Trisakti, Semanggi, hingga tragedi reformasi, pola yang sama berulang. Rakyat kecil selalu menjadi korban, sementara elit politik bersembunyi di balik kekuasaan. Afan menambah daftar panjang martir yang lahir dari ketidakadilan. Dan kematiannya mengingatkan kita bahwa perjuangan rakyat tidak bisa dipisahkan dari pengorbanan. Sahabat, pertanyaan penting yang harus kita renungkan adalah, sampai kapan rakyat kecil harus menjadi korban? Apakah negara ini hanya ada untuk melindungi DPR dan elitnya, sementara rakyat terus mati di jalanan? Kematian Afan tidak boleh dilupakan. Ia adalah martir baru, martir yang lahir dari kerakusan DPR dan brutalitas aparat di lapangan. Jika rakyat membiarkan hal ini terjadi, maka kita sedang menyiapkan panggung untuk tragedi-tragedi berikutnya. Mari kita renungkan bersama, apakah kita akan terus diam, atau justru bersatu menyuarakan perubahan agar tragedi Afan menjadi yang terakhir? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suara rakyat tidak boleh padam. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar semakin banyak yang sadar bahwa ini bukan sekadar isu tunjangan, tapi soal nyawa, soal keadilan, soal masa depan bangsa. Semoga kematian Afan tidak sia-sia dan menjadi pemicu bagi lahirnya kesadaran kolektif rakyat Indonesia.